Ayat ke-6 dari surat Al-Ma'un yaitu alladzina hum yura'un. Salah satu ciri khas orang munafik adalah mereka suka berbohong, ya. Suka berbohong dengan cara menampilkan diri. Menampilkan diri itu bisa dengan bahasa tubuh, bisa juga dengan bahasa lisan, yang penampilannya itu berbeda dengan isi hati. Jadi omongannya, perbuatannya itu tidak sejalan dengan isi hatinya. Ya iyalah, mereka ngomongnya orang Islam, atau perbuatannya kadang-kadang pergi ke masjid, tapi hatinya sebenarnya tidak beriman. Mereka melakukan itu hanya dalam rangka pamer, supaya dianggap sebagai orang Islam atau dianggap sebagai orang baik, ya. Mereka sebenarnya tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah, tapi mereka pura-pura sholat agar masyarakat sekitarnya menganggapnya sebagai orang Muslim. Kenapa melakukan itu? Tentu mereka punya tujuan. Tujuannya bisa agar mendapatkan keuntungan atau menghindari hal-hal buruk. Agar memperoleh keuntungan, misalnya kalau mereka tuh politisi, agar bisa mendapatkan keuntungan, nanti bisa dipilih oleh orang-orang Islam menjadi kepala daerah, menjadi kepala negara, menjadi anggota DPR, dan sebagainya. Itu berarti mereka sholat, atau bahkan bila perlu didatangkan kameramen, disiarkan di media sosial atau di televisi untuk menunjukkan bahwa dia orang Muslim, bahkan orang Muslim yang baik karena mengimami juga. Nah, kemudian bisa juga tujuannya untuk menghindari hal yang buruk, misalnya orang yang tinggal di daerah mayoritas orang Islam, yang orang-orang biasa pergi ke masjid. Dia kalau tidak pergi ke masjid, khawatir nanti dia dikucilkan. Karena kalau dikucilkan nanti mereka rugi. Misalnya kalau dia punya dagangan, nanti orang-orang tidak mau beli dari dia karena dia dikucilkan. Ya, oleh karena itu, orang yang mencitrakan dirinya lebih baik atau berpura-pura menjadi orang Muslim yang baik, itu tujuannya satu, ada kemungkinan supaya memperoleh keuntungan, dan kemungkinan yang lain adalah menghindari kejadian-kejadian buruk. Jadi hakikatnya apa? Mukmin apa bukan? Enggak, karena perginya ke masjid itu hanya pura-pura doang. Jadi aslinya kafir, tapi mencitrakan dirinya sebagai Muslim. Jadi mereka sholat hanya untuk pencitraan diri, atau namanya riya. Riya itu dari kata ro'a, yara, melihat. Kalau riya membuat supaya dirinya terlihat. Riya membuat supaya dirinya terlihat. Supaya terlihat itu bisa dengan kata-kata, bisa dengan tindakan. Tapi kebanyakan yang namanya riya itu dengan tindakan. Atau bisa jadi seseorang memang setiap hari melaksanakan sholat. Nah, ini hati-hati nih. Kita tidak merasa orang munafik. Kita setiap hari sholat. Bisa nggak terjerumus di riya? Bisa. Nah, ya. Misalnya kita sering sholat ke masjid. Terus kemudian kita ingin dianggap sebagai orang yang sholih. Sholat, terus tampilnya di masjid itu sholatnya tenang, berlama-lama, khusyuk kelihatannya, ya. Tapi nyatanya sih tidak. Bagaimana membuktikan itu? Bisa ketika di masjid sholatnya kok khusyuk, tapi kalau di rumah sholatnya cepat. Oh, berarti ketika di masjid sholatnya pelan-pelan itu karena dilihat orang. Di rumah cepat-cepat karena tidak dilihat orang lain. Berarti
khusyuknya itu karena orang lain, bukan karena Allah. Ya. Jadi orang yang semacam itu mungkin mendua di dalam niat. Dalam niatnya itu mungkin mendua. Misalnya, yang pertama, dia ingin Allah memberinya pahala. Tapi niat kedua, dia ingin memperoleh pujian dari masyarakat, biar dianggap orang solih. Ini banyak yang tergoda, justru ustadz itu banyak tergoda. Karena ustadz itu memberikan pelajaran kepada orang banyak. Kemudian ketika sholat di masjid, wah, aku dinilai orang nih. Masa aku seorang ustadz sholatnya tidak khusyuk, lalu terus berusaha kelihatan khusyuk. Itu sudah riya. Jadi hati-hati. Riya itu bisa menjangkiti orang yang betul-betul munafik, tapi bisa juga menjangkiti orang-orang yang seperti kita. Kita maunya kan menjadi orang Islam yang benar. Tapi suatu saat kadang-kadang kita kejebak situasi. Jangan sampai perubahan situasi atau situasi yang berbeda-beda itu membuat kita berbeda kelakuan. Misalnya, ada orang tidak sempat pergi ke masjid atau karena COVID, lalu masjidnya ditutup, dia sholat di rumah. Dia sholatnya biasa aja, cepet gitu. Tapi kemudian ada orang mengetuk pintu, "Assalamualaikum." Dia dengar, oh mertua. Atau seorang ustadz, waduh, murid-muridku pada datang ke sini. Atau kedatangan ustadz lain. Lalu sholatnya ditampilkan menjadi lebih baik. Nah, itu berubah di tengah-tengah sholat, terus muncul rasa riya. Ya. Jadi tujuannya ganda. Tujuannya biar mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua, agar mendapatkan pujian dari orang lain. Ya. Kalau kita bilang untuk mencari ridho Allah, itu kan berusaha menyenangkan Allah. Tapi tujuannya bukan hanya menyenangkan Allah, tapi juga ingin menyenangkan orang lain. Berarti tujuannya double. Ini bertentangan dengan perintah Allah yang menganjurkan agar kita beribadahnya itu dengan niat yang murni hanya untuk Allah, titik. Tidak boleh campur, ya, harus murni. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintah kecuali hanya untuk mengabdi kepada Allah dengan memurnikan niat hanya untuk Allah. Hunafa, mereka berkecenderungan untuk itu, dan mereka membuktikan dengan salat, wa yuqimunas salata wa yu'tun wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Jadi ini yang kita pegang dulu. Kita diperintah oleh Allah beribadah atau mengabdi kepada Allah, niatnya murni hanya satu. Tidak boleh kecampuran sedikit pun. Ya, kalau kita ilustrasikan, kita punya satu gelas air bening, terus ketetesan satu tetes saja susu, maka sudah ada perubahan. Apalagi ketetesan pewarna, maka menjadi tidak murni lagi. Nah, ketika tidak murni, itu namanya tidak ikhlas. Ya, itulah sebabnya orang yang riya, karena tujuannya double, satu untuk menyenangkan Allah, satu lagi menyenangkan orang lain, maka orang itu disebut musyrik, menyekutukan Tuhan, menyekutukan Allah dengan yang lain. Menyekutukan itu berarti menggandakan niat, ya, menggandakan niat, meskipun dengan cara yang samar, nggak kentara. Samar itu bahasa Arabnya khafi. Nah, riya itu termasuk syirik khafi, syirik yang samar,
karena nggak ketara. Orangnya sholat kok, jadi tidak kelihatan ketara bahwa dia musyrik. Tapi hatinya itu mendua, jadi menjadi samar. Ya. Jadi tujuannya tidak satu, tapi lebih dari satu maka musyrik. Tindakan riya semacam ini sering disebut syirik khafi, karena menggandakan tujuan secara samar. Karena syirik khafi seringkali menjangkiti orang yang mengaku diri sebagai muslim. Seperti tadi saya kasihkan contoh, seorang ustadz pun bisa kecantikan riya. Karena itu maka Rasulullah itu sangat prihatin terhadap gejala-gejala riya. Rasulullah dikutip oleh Abu Sa'id Al-Khudri bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alayya indi minal masihid dajjal." Mau nggak aku kasih tahu? Ada sesuatu yang aku lebih takut itu menjangkiti kalian dibanding dengan ketakutan saya terhadap Al-Masihud Dajjal. Dajjal itu bahaya karena dia akan memaksa-maksa orang untuk mengingkari Allah atau akan membunuh orang. Nah, itu bahaya. Tapi lebih bahaya, lebih dikhawatirkan lagi oleh Rasulullah, ada sesuatu yang lain. Para sahabat ditanya, mau nggak aku kasih tahu yang aku lebih takut? Mereka menjawab, bala ya Rasulullah, mau Rasulullah. Terus Rasulullah menjelaskan, asyirkul khafi, yang aku khawatirkan adalah syirik yang sama. Contohnya gimana? Ayyaqumar rajulu fayusalliya fayazidu sholatah lima yara min nadharil rajul, yaitu seseorang ketika sholat kemudian sholatnya ditambah itu artinya misalnya dipanjang-panjangin, doanya ditambahin, terus ditambah lebih khusyuk, lebih tenang, dikarenakan ada orang yang melihat. Tadi saya contohkan misalnya mertua atau ustadz dilihat murid-muridnya atau dilihat ustadz yang lain. Nah, syirik atau menyekutukan Allah itu, menyekutukan Allah dengan yang lain, meskipun caranya sama, ya namanya tetap syirik. Dan syirik itu dosa paling besar, lebih besar dosanya daripada membunuh orang, daripada mencuri, daripada dosa apapun. Ini syirik dosa yang paling top. Kenapa paling top? Karena Allah tidak akan mengampuni dosa yang namanya syirik. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mau mengampuni kalau Allah itu disekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah mau mengampuni dosa yang lain. Yang Allah menghendaki mau mengampuni, ya diampuni. Nah, oleh karena itu, wa may yusyrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Wa may yusyrik billah faqad iftara ithman 'azima. Oleh karena itu, Rasulullah karena sangat khawatir, ya kita mesti waspada bahwa ini bahaya besar karena musyrik itu tidak akan diampuni. Syirik sekecil apapun dan sesamar apapun itu bisa menghanguskan amalan baik. Jadi orang yang sudah beribadah, rajin sholat, rajin puasa dan sebagainya selama 20 tahun, kemudian begitu dia musyrik, semua amal yang sudah pernah dilakukan itu hangus, nggak ada nilainya lagi. Pokoknya namanya syirik itu menghapus pahala, meskipun yang melakukan itu seorang nabi. Tentu seorang nabi tidak mungkin dia menjadi musyrik, tapi
peringatan Allah tetap kepada Nabi pun diingatkan. Ya, coba kalau kita perhatikan firman Allah di surat Zumar ini. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Wahyunya apa? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu menyekutukan Allah, maka amalmu akan hangus sirna. Karena itu, wala takudanna minal khasirin. Kamu akan sangat merugi karena beramal berpuluh-puluh tahun hilang, nggak ada pahalanya. Dan kalau nggak ada pahalanya dan musyrik itu dosa besar, berarti udah potensinya masuk ke neraka. Karena riya itu termasuk syirik, maka riya bisa membatalkan pahala. Nah, tadi dikatakan hangus itu berarti batal. Nah, ini diperingatkan oleh Allah secara khusus karena bisa saja seseorang itu melakukan amal sudah 10 tahun aman, tapi kemudian setelah 10 tahun hilang karena riya. Misalnya apa? Yang diberikan contoh oleh Allah itu sedekah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang beriman, jangan kamu batalkan sedekahmu. Dengan cara apa? Bil manni wal adha, mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang yang disedekahi. Menyakiti gimana? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang bersedekah memberikan kepada seseorang tapi dia pamer-pamer. Nah, yang disedekah itu bisa sakit hati. Karena kalau dia ingin martabatnya tidak terganggu, kalau dibilang dia itu setiap bulan aku yang ngasih makan, terus orang itu malu, hidupnya bergantung pada orang lain. Nah, itu sakit di hatinya. Padahal orang ini hanya ingin menunjukkan saja bahwa aku ini murah hati. Buktinya aku memberi makan dia setiap bulan misalnya. Apalagi kalau dibarengi dengan tidak beriman, wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Bisa nggak orang yang pamer sedekah terus pamer seperti itu sambil beriman? Rasanya bertentangan ya, karena kalau kita beriman itu kita melakukan hanya untuk Allah, tapi kalau berbuat sesuatu untuk orang lain itu tidak ada dasarnya dalam iman. Maka kalau orang riya disebut wala yu'minu billah, tidak beriman kepada Allah, ya pantas. Dan juga wala yu'minu billah wal yawmil akhir, tidak beriman kepada hari akhir, ya pantas. Karena orang semacam itu tidak meyakini atau tidak menyadari bahwa apapun yang dia lakukan akan dibalas besok di akhirat. Nah, Allah memberikan perumpamaan, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Itu perumpamaannya debu ada di atas batu yang halus licin, terus kena hujan, hilang debu itu. Jadi orang beramal baik, seolah-olah dia naruh debu, tapi di atas batu itu. Begitu dia riya, hilang debu itu atau pahala itu hilang. Kalau udah hilang, la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Nggak bisa berbuat apa-apa terhadap apa yang dia lakukan itu. Diambil kembali pahalanya nggak bisa. Dia mencabut lagi, nggak bisa kemusyrikannya itu. Mesti harus dengan cara taubat dan baca syahadat ulang. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang kafir. Ya, berarti orang yang pamer dalam bersedekah termasuk orang kafir. Nah, yang sirna itu pahala untuk amal apa saja? Apakah hanya yang kecil-kecil atau besar-besar? Termasuk yang besar.
Sholat hilang pahalanya, sedekah hilang pahalanya. Ada perbuatan yang atau amal yang besar sekali pahalanya, yaitu perang di jalan Allah, perang fi sabilillah. Itu pun pahalanya bisa hilang jika pelakunya salah niat atau pamer. Misalnya seseorang berperang supaya dia dianggap sebagai pemberani. Udah, dia dapatnya hanya pengakuan masyarakat saja. Kalau dia berperang untuk membela agama Allah, berarti satu untuk Allah. Tapi kalau dia plus, biar aku dikenang oleh masyarakat sebagai pahlawan. Nah, nanti yang dia peroleh yang mana? Yang dikenang itu. Tapi dari Allah nggak dapat. Rasulullah kedatangan seorang laki-laki, ya, ja'a rajulun ilan Nabi. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, lalu dia berkata, "Ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikr." Malah Rasulullah, bagaimana kalau ada seseorang dia ikut perang tujuannya untuk mendapatkan pahala, tapi plus wa dzikr, penyebutan artinya dia ingin disebut-sebut, dikenang oleh masyarakat setelah dia. Malahu, dia akan memperoleh apa? Terus Rasulullah menjawab, la syai'alah, dia tidak mendapatkan apa-apa. Orang itu mengulang lagi pertanyaannya sampai 3 kali. Rasulullah selalu menjawab, la syai'alah, dia tidak dapat apa-apa. Lalu Rasulullah berkomentar, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhu. Allah tidak akan menerima amal kecuali amal itu dilakukannya dengan murni hanya untuk Allah. Yang dicari hanya ridho Allah. Nah, gampangnya adalah kita itu melakukan apapun harus dalam rangka mencari ridho Allah. Termasuk yang kita lakukan ini. Bapak Ibu ikut ngaji hanya mencari ridho Allah. Saya pun harus melakukan ini hanya dalam rangka mencari ridho Allah. Tidak ada yang lain. Kalau ada yang lain berarti mendua dalam niat. Ya. Kalau amalan baik itu bisa batal karena syirik, termasuk riya, maka tentu Allah tidak mau memberi pahala untuk amalan semacam itu besok di akhirat. Ya kalau namanya batal atau hangus, ya artinya Allah tidak mau memberi pahala. Orang yang beramal sambil syirik atau riya, itu besok akan dipersilahkan oleh Allah untuk minta pahala kepada yang satunya lagi. Misalnya beribadah, sholat supaya disukai oleh Allah satu, dan satu disukai oleh mertua. Besok di akhirat udah kamu minta pahala aja sama mertuamu itu. Allah tidak mau, niatnya tidak murni kok gitu. Rasulullah bersabda, idza jama'a Allahu an-nasa yaumal qiyamah liyaumin la raiba fihi nada munad. Ketika besok orang-orang dikumpulkan di hari kiamat, dikumpulkan di padang mahsyar, lalu nanti ada tukang pengumuman, nada munad, orang yang tukang manggil-manggil, tukang memberitahu. Orang itu mengatakan, man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi ahadan falyatlub thawabahu min indi ghairillah. Siapa yang berbuat baik, dia niatnya karena Allah plus yang lain, maka silakan dia minta pahala kepada yang lain selain Allah. Karena apa? Fa innallaha aghna syuraka'i 'anil syirk. Allah cuci tangan, tidak butuh orang yang menyekutukan, nggak butuh. Aduh, sengsara banget orang semacam ini. Ya, apalagi kalau dia merasa menjadi orang mukmin yang melakukan ibadah begitu dengan tekun, ternyata sampai di sana nggak ada nilainya sama sekali.
Jadi suatu amal atau perbuatan yang baik yang akan dibalas oleh Allah hanyalah amal yang diniatkan atau ditujukan hanya dalam rangka mencari ridho Allah saja, titik. Dan tidak dicampuri dengan tujuan lain. Mencari ridho Allah bisa diungkapkan dengan misalnya, itu namanya mencari ridho Allah itu gimana? Pokoknya ujung-ujungnya Allah. Jadi misalnya, aku melakukan ini karena Allah. Nah, itu bahasannya lillahi ta'ala, yaitu cukup. Bisa juga, kenapa kamu salat? Ya karena Allah memerintahkan kita sholat. Karena Allah merintah, ya udahlah kita jalani. Jadi sholat karena melaksanakan perintah Allah itu sudah cukup lillahi ta'ala. Dan misalnya lagi dia sholat kepengen mencari pahala dari siapa? Dari Allah. Itu juga lillahi ta'ala. Misalnya lagi sholat atau berbuat baik dalam rangka bersyukur. Nah, bersyukur kepada Allah, maka itu juga dalam rangka mencari ridho Allah. Atau misalnya niatnya itu agar bisa lebih dekat dengan Allah. Nah, itu juga lillahi ta'ala. Jadi pokoknya yang ujung-ujungnya itu karena Allah, apakah karena takut siksaannya Allah, atau karena ingin pahala dari Allah, atau ingin dimasukkan surga dari Allah, pakai asal ujung-ujungnya itu ada Allah, itu berarti ikhlas. Tidak ada yang lain, ya. Allah berfirman, وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. Tidak ada seorang pun yang memberikan sesuatu kenikmatan, misalnya bersedekah, ya, bersedekah kepada orang lain, itu tidak bisa mengharapkan balasan dari Allah, kecuali kalau dia melakukannya itu semata-mata dalam rangka mencari ridho Allah yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapatkan kepuasan. Alhamdulillah, nikmat sekali, ya. Jadi tidak bisa ditawar lagi bahwa seorang mukmin harus selalu memurnikan niat atas segala perbuatannya hanya dalam rangka mencari ridho Allah. Kita menjaga diri agar kita tidak terjerumus ke dalam kemunafikan yang ditandai dengan riya atau pencitraan, yakni secara lahiriah seolah-olah kita berbuat sesuatu untuk Allah, padahal di dalam hati tujuannya bukan karena Allah, tapi karena kepentingan yang lain. Terus gimana ciri khasnya orang riya itu? Ali bin Abi Thalib memberikan pelajaran bahwa setidaknya ada 4 tanda bagi orang yang kalau berbuat sesuatu atau beribadah itu dalam rangka riya, dalam rangka pencitraan. Indikatornya apa? 1, dia malas ketika sendirian. Jadi kalau tidak sholat berjamaah, malas, terus sholatnya ditunda-tunda, entar. Jadi dia sholatnya cepat kalau dia sholatnya di masjid. Habis adzan, terus tidak lama kemudian sholat. Tapi kalau gilirannya di rumah, entah lagi ada pekerjaan apa, atau ada halangan, hujan, tidak ke masjid, terus sholatnya nunda-nunda. Itu artinya ketika dia sendirian, dia menjadi malas. Ciri khas yang pertama. Ciri khas yang kedua, dia rajin ketika bersama orang lain. Jadi kalau dia bepergian dengan orang lain di perjalanan, rajin sholat. Sholat dulu yuk, sholat dulu. Tapi kalau perginya sendirian atau di rumah, enggak serajin itu. Jadi dia rajin hanya ketika ada orang lain yang mengamati. Yang ketiga, dia menambah ilmunya, menambah amalnya ketika dipuji. Jadi kalau dipuji, wah semangat dia, terus tambah lagi. Sholatnya tambah lagi. Kalau dia baca Quran karena dipuji, dia berlama-lama. Nah, itu indikasi ketiga. Indikasi keempat, dia mengurangi pekerjaan kalau dicercah. Kalau dicemooh, semangatnya hilang. Jadi ibadahnya berkurang. Ya, jadi ada 4 indikator orang yang riya.
Kalau sendirian dia malas, kalau dia bersama orang lain dia rajin. Kalau dia dipuji, dia semangat, terus antara lain dengan cara menambah amalannya. Kalau sedekah ya karena dipuji, masih banyak-banyak. Terus kalau dicerca, dia mengurangi amalnya. Dari pembahasan ini kita menangkap bahwa riya sangat membahayakan iman dan amal kita. Nah, kalau begitu, bagaimana kalau kita takut riya? Apakah boleh kita tidak jadi melakukan amal soleh karena takut terjebak dalam riya? Misalnya mau ke masjid, wah, aku nanti dikirain sok rajin ke masjid. Gak usah lah, daripada aku nanti menjadi riya, sholat di rumah aja. Jadi alasannya dia tidak ke masjid karena takut riya. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena setan itu yang membisikkan dia harusnya di hati dia, agar dia tidak jadi beramal soleh. Jadi kalau terus nggak jadi ke masjid, wah, setannya tepuk tangan. Ya. Jadi kepentingannya setan itu bisik-bisikin, itu kalau kamu begitu kan nanti jadi kejebak menjadi riya itu. Udahlah, nggak usah bersedekah. Nah, meninggalkan bersedekah atau meninggalkan amal soleh karena takut riya itu juga musyrik. Kok bisa? Ya, beribadah kan karena Allah, terus karena omongan setan atau omongan orang dia menjadi tidak jadi. Berarti dia menganggap orang ini lebih powerful dibanding Allah. Oh, karena menganggap ada orang yang lebih powerful dari Allah, ya itu musyrik dong. Ya. Jadi meninggalkan ketaatan kepada Allah dalam rangka meninggalkan ketaatan kepada Allah dalam rangka taat kepada pengaruh setan. Ya. Jadi bukannya taat kepada Allah tapi taat kepada setan, maka itu berarti syirik. Dan setan memang selalu mempengaruhi kita dengan menumpangi apa yang kita sedang inginkan. Misalnya kita pengen sholat yang khusyuk, terus kita berusaha khusyuk, nanti setan numpangi. Begitu sholatnya khusyuk, dia merasa, terus di situ ada orang lain, dia tahu bahwa aku ini khusyuk, aku hebat, sudah itu kena itu setan. Atau bisa juga dia sholat khusyuk, terus kemudian setannya ganggu dengan cara memuji, wah hebat kamu bisa sholat khusyuk. Terus di hati orang itu muncul, orang segini nih yang paling khusyuk sholatnya aku. Dia menjadi sombong, setan lagi. Ya. Dan setan memang selalu mempengaruhi kita dengan menumpangi apa yang kita sedang inginkan. Keinginan apapun termasuk ingin sholat. Ya, Allah bersabda, wa ma arsalna min qablika min rasulin wa la nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi. Tidak ada seorang rasul maupun nabi kecuali ketika dia mempunyai keinginan, setan itu numpang pada keinginan itu. Lu nabi saja ditumpangi keinginannya, apalagi orang biasa. Nah, cuma bedanya kalau para nabi dan rasul, fayanzakhullahu ma yulqis syaitanu thumma yuhkimullahu ayatih. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu dari para nabi dan para rasul. Kemudian yang dikuatkan oleh Allah adalah keyakinan terhadap ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi hati-hati. Kita punya keinginan apapun, termasuk keinginan berbuat baik, setan numpangi di situ. Dan siapa yang mudah dipengaruhi oleh setan? Yang mudah dipengaruhi setan hanyalah mereka yang di hatinya ada penyakit. Penyakit di hati itu apa? Misalnya ada rasa dengki, ada rasa benci, ada rasa bermusuhan. Nah itu
gampang sekali dipengaruhi oleh setan, dan pengaruh itu efektif dalam arti terus dia terjebak dalam pengaruh setan. Kelanjutan dari ayat tadi, liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa inna dhalimina lafi shiqaqin ba'id. Agar dia, Allah, menjadikan apa yang dimasukkan oleh setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam kesesatan. Oleh karena itu, kita mesti hati-hati, jangan sampai di hati kita ada penyakit. Penyakit itu antara lain yang saya sebutkan tadi, sombong, dengki, kebencian, iri hati. Itu penyakit hati yang sangat mudah sekali ditumpangi oleh setan. Agar kita terhindar dari godaan setan, kita sering-sering mohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari setan. Dijauhkan. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Katakanlah, Tuhan, aku mohon perlindungan kepadamu dari godaan setan, dan aku memohon perlindunganmu agar setan-setan itu tidak hadir, tidak datang kepada aku. Tidak datang itu kan berarti jauh. Jadi mohon agar Allah melindungi kita dan menjauhkan setan dari kita, supaya setan tidak bisa menjangkau kita. Ya, tidak menjangkau, karena orang yang selalu ingat kepada Allah, setan itu nggak bisa menjangkau. Orang yang baca Quran, setan itu takut. Kalau kita rajin-rajin zikir, maka insya Allah setan itu lebih banyak jauhnya. Di samping itu, kita selalu berusaha dengan sengaja meyakinkan diri bahwa kita ini melakukan sesuatu apapun hanya karena Allah, dan kita selalu berharap suatu saat kita bisa berjumpa dengan Allah. Jadi, kalau kita membayangkan atau meyakini bahwa besok akan ketemu, maka ketika kita beramal ini, kita berusaha untuk sebaik-baiknya. Ketika sholat, sebaik-baiknya. Karena apa? Besok aku diminta pertanggungjawabannya oleh Allah tentang ini. Ada contoh itu. Umar bin Abdul Aziz, dia jadi raja. Masih muda. Dia memimpin hanya 2 tahun. Terus ada saudaranya yang datang ke rumahnya, lihat dia sedang nangis di tempat sholat. Terus tanya paginya, kenapa kamu nangis melulu dari malam? Jawabannya, aku ini ditunjuk oleh Allah melalui orang-orang sekitar menjadi raja. Berarti rakyat ini keadaannya ada di tanganku. Mereka makmur atau tidak, itu ada di tanganku. Aku besok akan diminta pertanggungjawaban. Kalau ada rakyat yang lapar, aku akan diminta pertanggungjawaban. Kalau ada rakyat yang tidak bisa bekerja karena tidak ada lapangan kerja, aku bisa harus bertanggung jawab. Jadi aku nangis supaya aku dibantu oleh Allah. Tidak ada orang-orang yang aku pimpin ini hidupnya sengsara. Ini mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu kalau suatu saat jadi presiden, bapak-bapak dan ibu-ibu ya, kalau jadi presiden, pikirin rakyat, jangan sampai ada yang lapar. Oleh karena itu jangan egois. Egois itu misalnya duitnya negara malah ditalep. Seharusnya duitnya negara untuk rakyat, kok malah ditalep, dikorupsi. Itu besok akan diminta pertanggungjawaban. Saya tidak tahu apakah di antara bapak-bapak dan ibu-ibu suatu saat akan menjadi presiden. Tapi kalau tidak, misalnya anak-anak mungkin karirnya bagus, diwanti-wanti. Kalau jadi presiden mesti hati-hati. Dan presiden itu tidak harus presiden negara ya, bisa juga presiden suatu organisasi. Ya. Kalau nggak salah PKS itu kepalanya disebut presiden ya. Dan perusahaan-perusahaan itu kepalanya disebut presiden director, presiden juga.
Jadi kalau saya menyebut presiden, tidak harus presiden negara. Ya. Di samping itu kita selalu supaya meyakini bahwa kita itu suatu saat akan bertemu dengan Allah dan akan diminta pertanggungjawaban. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin atau mengharapkan bertemu dengan Tuhannya, maka beramallah dia yang solih dan jangan menyekutukan Allah dengan yang lain apapun dalam mengabdi. Jadi mengharapkan ketemu dengan Allah itu bisa kita gunakan untuk menghalau riya. Karena apa? Kita nanti akan ketemu Allah, nanti akan ditanya bagaimana caramu sholat dan sebagainya. Ada contoh yang diberikan oleh Rasulullah misalnya. Apakah orang perang itu mesti masuk surga? Belum tentu. Belum tentu. Itu tadi ada hadis yang saya kutip yang pendek. Itu dikatakan kalau dia niatnya supaya terkenal, supaya populer, hilang, dia nggak dapat apa-apa. Ada beberapa hadis yang lain yang menceritakan semacam itu. Misalnya orang yang mati dalam peperangan di jalan Allah. Dia mengatakan, Allah, saya akan meninggal dunia di waktu perang. Terus aku berarti syahid. Allah menjawab, bohong kamu. Kamu kan perang supaya disebut sebagai pemberani. Dan kamu udah dapat, kamu dianggap oleh masyarakat sebagai pemberani. Atau dalam konteks Indonesia supaya dianggap sebagai pahlawan. Ya udah, nanti menjadi pahlawan. Disebut oleh manusia, dikuburnya di taman makam pahlawan, tapi tidak dapat apa-apa di akhirat. Begitu pula misalnya orang hafal Quran. Tuhan kan saya hafal Quran. Terus, kamu hafal Quran kan supaya kamu dipuji oleh manusia. Dipuji bahwa kamu ini bacaannya bagus, bisa menyentuh hati. Nah, kamu tuh belajar lagu-lagunya dengan begitu serius supaya kamu dianggap sebagai orang kalau membaca Al-Quran itu paling bagus, paling menyentuh hati. Ya udah, dapatnya pujian orang. Ya, jadi jangan salah niat. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini, bahwa salah satu ciri khas kemunafikan adalah riya yang bertentangan dengan perintah Allah agar kita memurnikan niat dalam beribadah hanya untuk mencari ridha Allah. Lalu riya adalah syirik meskipun samar yang bisa merupakan dosa besar tidak terampuni. Riyanya itu sendiri dosa besar dan tidak diampuni. Dan riya bisa menyebabkan batalnya amal baik dan menghanguskan pahala. Ada 4 gejala riya, yaitu malas ketika sendirian, rajin ketika ada orang, menambah amalannya ketika dipuji, dan mengurangi amalannya ketika dicerca. Dan setan selalu menganjurkan menghindari riya dengan cara tidak jadi beramal. Jadi orang yang kepengen menghindari riya, terus setan numpangi, nggak usah kamu lakukan, daripada kamu riya, ngapain, nggak ada gunanya. Terus dia nggak jadi. Nah, dia nggak jadinya itu berarti dia taat kepada setan. Jadi ada ajaran setan begitu, jangan turuti. Ya. Terus setan itu cara menanggulanginya adalah dengan kita mohon kepada Allah, mohon perlindungan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan sebagainya. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini bermanfaat dan semoga Allah menjauhkan kita dari riya dan godaan setan. Amin.